Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Data Tempo, tempat kita berbagi informasi seputar informasi pendidikan, informasi guru, informasi honor, dan informasi yang lainnya yang ada hubungannya tentunya dengan dunia pendidikan atau dengan informasi yang relevan. Satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nasib R2 dan R3 setelah diperbincangkan di DPR RI. Informasi ini dimuat oleh salah satu media nasional dengan judul Nasib Honorer R2 dan R3 menuju P3K penuh waktu. DPR RI ambil sikap tegas di tahun 2025 tahun ini. Nah, tentunya sikap tegas yang ditempuh oleh DPR RI itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Sehingga nantinya bisa kita prediksi bagaimana nasib para R2 R3 ini ke depan. Apakah dibiarkan begitu saja atau memang benar bahwa memang diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai sehingga kita ketahui bersama bagaimana sikap tegas DPR RI untuk honorer R2 dan R3 di tahun 2025 tahun ini. Untuk itu Bapak Ibu silakan ikuti informasinya sampai selesai ya. Gejolak terkait penuntasan tenaga honorer akhirnya mendapat respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah berbagai tuntutan dari honorer R2 dan R3 yang belum lolos seleksi tahap 1 tanpa kuota formasi, langkah konkret diambil dengan mengupayakan pengangkatan mereka sebagai P3K penuh waktu pada tahun 2025 tahun ini. Ingat Bapak Ibu, ini adalah merupakan satu kabar gembira yang menyapa Bapak Ibu honorer R2 R3 bahwa salah satu sikap tegas DPR RI yaitu mengangkat mereka menjadi ASN P3K pada tahun 2025 tahun ini. Syukur alhamdulillah dengan hal ini apabila menjadi satu realita bahwa memang R2 R3 diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Kebijakan pemerintah terkait P3K paruh waktu. Pemerintah melalui Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN telah menetapkan regulasi resmi bagi honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan kuota formasi. Berdasarkan keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025, bahwa tenaga honorer tersebut akan diarahkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ingat Bapak Ibu, itu salah satu poin penting dalam Kepmen PAN-RB nomor 16 tahun 2025. Bahwa honorer tersebut akan diarahkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Namun ada tapinya. Regulasi ini menimbulkan gelombang penolakan dari tenaga honorer. Banyak dari mereka yang menganggap kebijakan ini belum memenuhi keadilan dan kesetaraan, sehingga terus menyuarakan aspirasi untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ada satu hal yang dikhawatirkan ketika diarahkan menjadi P3K paruh waktu, yaitu jaminan kesejahteraan, demikian juga dengan kejelasan status, tentunya berbeda dengan P3K penuh waktu. DPR RI mengambil sikap. Nah, apa sikap yang diambil oleh DPR RI, Bapak Ibu? Merespons tekanan dan penolakan yang terus terjadi. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berencana menggelar dua forum penting, yaitu Rapat Dengar Pendapat atau RDP dan Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU terkait dengan pembahasan nasib honorer R2 dan R3 ini. Kedua forum tersebut akan dilaksanakan pada Selasa 4 Februari 2025 dengan tujuan membahas nasib honorer R2 dan R3 menuju pengangkatan sebagai P3K penuh waktu. Mari kita doakan bersama Bapak Ibu. Kiranya RDP dan RDPU yang ditempuh oleh Komisi 2 DPR RI pada Selasa 4 Februari 2025 mencerminkan harapan honorer R2 R3 diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dalam forum ini nantinya DPR RI akan menghadirkan beberapa forum honorer yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi, diantaranya Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, kemudian Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan. Undangan resmi dari DPR RI mengutip laman resmi DPR RI pada Selasa 28 Januari 2025, surat undangan dengan nomor B-19
B-1097-PW-01-01-2025 telah disampaikan kepada seluruh ketua forum honorer. Surat tersebut diteretangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Ini resmi Bapak Ibu ya, bahwa semua nantinya forum honorer itu diundang ya pada tanggal 4 Februari 2025 untuk melaksanakan RDP dan RDPU, di mana DPR RI telah menyurati 3 forum honorer. Sehingga nantinya harapan para honorer ini bisa tercapai dengan baik, dan untuk itu mari kita doakan kiranya hasil rapat RDP dan RDPU pada tanggal 4 nantinya benar-benar menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer R2 dan R3. Undangan ini menjadi langkah awal dalam mencari solusi atas tuntutan tenaga honorer. Harapannya forum ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan tenaga honorer untuk mencapai titik terang terkait pengangkatan mereka sebagai P3K penuh waktu. Nah, sekarang apa yang diharapkan oleh para honorer R2 dan R3? Para honorer R2 dan R3 memiliki harapan besar agar pemerintah dan DPR RI dapat menyepakati kebijakan yang lebih adil. Mereka berharap agar pengangkatan sebagai P3K penuh waktu dapat dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2025 tanpa diskriminasi terhadap honorer yang masuk kategori R2 dan R3. Gelombang aspirasi ini terus disuarakan oleh aliansi honorer dan forum terkait lainnya dengan tujuan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Langkah selanjutnya, solusi untuk honorer. DPR RI melalui forum RDP dan RDPU berkomitmen untuk membahas solusi terbaik bagi tenaga honorer. Dalam forum ini nantinya poin-poin penting yang kemungkinan akan dibahas meliputi: pertama, evaluasi skema P3K paruh waktu. Apakah skema ini dapat ditingkatkan menjadi P3K penuh waktu? Yang kedua, kuota formasi P3K. Dalam arti penambahan kuota untuk mengakomodasi honorer R2 dan R3. Yang ketiga, kesejahteraan tenaga honorer. Dalam arti perlindungan dan peningkatan hak tenaga honorer melalui pengangkatan penuh waktu. Pan RB nomor 16 tahun 2025, teman-teman honorer yang tidak tuntas itu diberikan janji P3K paruh waktu. P3K paruh waktu di sana berbunyi di Diktum 19 diberikan gaji sama seperti yang diterima pada saat honor. Jadi ada berapa kesimpulan Bapak Ibu? Kesimpulan, dengan dukungan penuh dari DPR RI dan berbagai forum honorer, besar harapan agar tenaga honorer R2 dan R3 dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2025 tahun ini. Forum RDP dan RDPU yang akan digelar menjadi langkah penting untuk memperjuangkan nasib mereka. Semua Bapak ini menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan bagi seluruh tenaga honorer, sehingga kesejahteraan mereka dapat terwujud melalui pengangkatan P3K penuh waktu. Pantau terus perkembangan informasi terkait kebijakan ini melalui kanal resmi DPR RI dan Kementerian Pan-RB. Demikian informasi Bapak Ibu. Kiranya pada tanggal 4 Februari beberapa hari ke depan, nasib honorer R2 dan R3 ada kejelasan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.